Putusan kasasi MA ringankan hukuman Sambo menjadi penjara seumur hidup dari sebelumnya divonis hukuman mati. Dalam sidang Sambo, 2 dari 5 hakim MA menyatakan tidak setuju atau dissenting opinion. Sementara 3 terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua lainnya, Putri Chandrawati, mendapat potongan 10 tahun dari 20 tahun vonis pengadilan sebelumnya. Selain itu, anak buah Sambo Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf juga mendapat keringanan hukuman. Terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIK, MH, putusan PN, pidana mati, putusan PT, menguatkan, amar putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan. Menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Pidana penjara seumur hidup. Keterangan P2 dan P3 dissenting opinion, DO. Mahkamah Agung mengurangi hukuman terhadap para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Ferdi Sambo yang sebelumnya divonis hukuman mati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi. Lalu saat ini, MA meringankan hukuman dengan penjara seumur hidup. Sedangkan Putri Chandrawati sebelumnya divonis 20 tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri dan kemudian diperkuat di Pengadilan Tinggi. Lalu saat ini, di tingkat kasasi, berkurang menjadi 10 tahun penjara atau berkurang 10 tahun. Sementara Ricky Rizal yang divonis 13 tahun penjara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, saat kasasi menjadi 8 tahun penjara. Terdakwa lain, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara di tingkat Pengadilan Negeri dan diperkuat di Pengadilan Tinggi. Sementara di tingkat kasasi berkurang menjadi 10 tahun. Orang tua Brigadir Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, kecewa dengan putusan Mahkamah Agung membatalkan vonis hukuman mati Ferdi Sambo. Mahkamah Agung sudah ada, jadi di situ rasanya kami itu merasa kayak macam-macam disambar petir di siang bolong. Dari awal kami tidak mengetahui bahwa persidangan di Mahkamah Agung mau diadakan. Jadi rasanya persidangan ini hanya senyap itu, tidak ada pemberitahuan melalui media seperti sidang-sidang di Pengadilan Tinggi sebelumnya kan secara langsung disiarkan. Jadi kami merasa kecewa dalam keputusan ini. Sementara Kejaksaan Agung menyatakan, putusan MA telah mengakomodasi semua pertimbangan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Kapus Penpen Kejagung, Ketut Sumedana menyatakan, saat ini Kejaksaan tidak lagi memiliki wewenang untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara tindak pidana. Seluruh pertimbangan dan tuntutan dari penuntut umum masuk atau diakomodir dalam satu putusan. Ya, misalnya bahwa tuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Ferdi Sambo, sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup dan diputus juga seumur hidup oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Kewenangan kejaksaan dalam hal ini adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK. Sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 20 tahun 2023, sehingga kita tidak mempunyai kewenangan lagi untuk melakukan PK dalam perkara tindak pidana. Di sisi lain, terpidana Barada Eliezer pada tanggal 4 Agustus telah bebas bersyarat. Richard Eliezer mengajukan cuti ke Ditjenpas dan mendapatkan cuti bersyarat sebanyak 6 bulan. Humas Ditjenpas Rika Aprianti menyebut Richard telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan cuti bersyarat ini sejak tanggal 4 Agustus 2023
hingga 31 Januari 2024. Eliezer sudah menjalani cuti bersyarat mulai tanggal 4 Agustus 2023 dan dari tanggal itu juga berubah statusnya dari dari warga narapidana menjadi klien pemasyarakatan sampai dengan 13 Januari 2024. Nah, statusnya ini adalah bebas murni atau bebas bersyarat? Cuti bersyarat. Cuti bersyarat, berarti masih dalam status narapidana? Jadi bukan narapidana, tadi saya sampaikan, berubah status dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan. Dan sampai dengan 31 Januari, Eliezer wajib mengikuti bimbingan yang diselenggarakan oleh pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan. Richard Eliezer mendapat cuti bersyarat mulai 4 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024. Sedangkan Eliezer akan bebas murni pada 31 Januari 2024. Selama masa cuti bersyarat, Richard akan diawasi oleh Ditjenpas dan diberlakukan wajib lapor secara berkala. Tim Liputan Kompas TV. Putusan kasasi MA ringankan hukuman Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sambo dan 3 terdakwa lain mendapat pengurangan hukuman dari putusan sebelumnya. Lalu apa yang menjadi pertimbangan hakim? Lalu bagaimana respons penasihat hukum Yosua? Kita membahasnya bersama dengan Martin Simanjuntak, penasihat hukum keluarga Yosua. Ada juga penasihat hukum Eliezer, Ronita Lapesi, dan bergabung pula Kepala Biro Humas MA, Sobandi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bung Martin dulu. Bang Martin. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Sobandi. Selamat malam Pak Sobandi. Selamat malam. Saya ke Bung Martin dulu. Jadi pihak Anda dari keluarganya almarhum Yosua kecewa dengan putusan ini? Ya, ada 2 hal yang kami kecewa. Yang pertama adalah prosesnya ya, atau tata caranya secara formal. Kita ingat betul di pengadilan negeri ya, sebelum putusan itu jadwalnya jelas gitu ya. Lalu di pengadilan tinggi juga walaupun pemeriksaannya tidak secara sama dengan tingkat 1, namun saya ingat betul pada saat itu 1 minggu sebelum vonis, Humas Pengadilan Tinggi melalui rilis itu menyampaikan bahwa tanggal sekian akan ada vonis gitu ya, banding. Ya. Nah itu kita bisa mengikuti, kita bisa mempersiapkan segala sesuatu dan lain halnya, lalu menyampaikan kepada keluarga, kita bisa turut menghadiri jalannya pembacaan putusan sehingga asas hukum pidana terbuka bagi umum ini benar-benar terlaksana dalam 2 tingkat yang di awal ini. Nah, namun di tingkat kasasi yang kami kecewa adalah minimnya pemberitaan. Setahu saya hanya ada 2 pemberitaan pada saat kasasi ini diajukan. Yang pertama adalah berkas sudah sampai, itu sekitar bulan Mei ya, kalau nggak salah, kalau nggak Mei, Juni. Lalu di bulan Juli ada berita terkait Mahkamah Agung telah menunjuk beberapa hakim ya, 5 hakim, 2 hakim itu yang hakim pengadilan negeri yang memvonis. Okay. Lalu udah selesai, tidak ada lagi tuh kapan jadwal vonisnya. Nah ini keluarga kecewa karena dianggap kurang transparan gitu ya. Nah lalu yang kedua mengenai pertimbangannya. Saya tidak akan mempersoalkan mengenai Verdi Sambo. Dia secara konstitusional punya hak untuk mendapatkan keringanan karena ada norma hukum yang baru dan kita juga tidak tahu apa yang ada di dalam memori kasasinya. Namun yang menjadi kritikan kita ya dan juga kekecewaan sekaligus kesedihan adalah terkhusus untuk vonisnya Putri Chandrawati. Ini diskonnya terlalu besar, ini 10% buat orang yang tindakannya itu sebagai pemicu tindak pidana sehingga terjadinya perampasan nyawa terhadap nyawanya milik Joshua. Baik. Ini kalau menurut kami ini adalah bagian dari aktor intelektual, Mbak. Nah, ini yang kami minta sebenarnya apa sih pertimbangannya kok bisa diringankan setengah gitu ya? Oke. Nah, apa pertimbangannya Pak Sobandi salinan putusannya apakah sudah diunggah dan sudah diberikan ke pihak terkait dan tadi bagaimana terkait dengan komplain pihak keluarga Yosua lewat penasihat hukumnya Bung Martin? Silakan Pak Sobandi. Terima kasih. Di Bang Roni, kami sampaikan bahwa saya saat ini suaranya kurang jelas terdengar, nanti akan coba diperbaiki lagi suara dari Pak Sobandi karena kami bisa mendengar tapi terputus-putus. Nanti kami akan perbaiki lagi
komunikasi dengan Kepala Biro Humas MA, Pak Sobandi. Oke, halo. Oh iya, sekarang sudah terdengar. Silakan. Dia lagi Pak Sobandi. Jadi sampai saat ini Biro Hukum dan Humas belum menerima salinan lengkap dari putusan tersebut, sehingga kami tidak bisa menyampaikan kepada publik bahwa apa pertimbangan, apa alasan Hakim Kasasi tolak putusan kasasi dengan perbaikan tersebut. Nah, mengenai kekecewaan dari keluarga korban, termasuk mungkin penasehat hukum dari korban, pengacara korban, kami memahaminya kekecewaan tersebut. Mengenai transparansi, ini memang menjadi masukan bagi kita di dalam mereformasi peradilan. Kita terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, termasuk keterbukaan di dalam penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Undang-undang Mahkamah Agung memang mengatakan bahwa persidangan perkara kasasi dan PK itu hanya ada persidangan pengucapan musyawarah dan pengucapan putusan. Nah, transparansi yang diminta itu ke depan, insya Allah mudah-mudahan pada tanggal 18 Agustus, rencananya Ketua Mahkamah Agung akan meluncing persidangan pengucapan putusan secara live streaming. Mudah-mudahan ini masukan baik bagi kita untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik ya. Tapi tadi pertanyaannya Bung Martin soal kenapa tidak diberikan pengumuman begitu sebelum adanya putusan ini, pembacaan putusan agar pihak penasihat hukum dan keluarga bisa bersiap-siap. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang undang-undang kita begitu, karena berbeda yudek paksi dengan yudek juris. Di yudek paksi menggali, yudek paksi itu pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pengadilan tingkat banding, itu yudek paksi. Mereka, hakim itu menggali fakta-fakta untuk membuat yakin ya, menggali fakta-fakta pembuktian terhadap. Halo? Ya, silakan Pak Sobandi, kami bisa mendengar. Apa masih bisa ini? Bisa. Lanjut Pak. Silakan Pak Sobandi. Lanjut Pak. Ya. Pak Sobandi, silakan. Ya, menggali fakta-fakta untuk membuktikan dari dakwaan penuntut umum. Ya. Dan kemudian ketika dua alat bukti dan keyakinan hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan suatu perbuatan pidana yang didakwakan. Sedangkan di yudek juris dalam hal ini kasasi maupun peninjauan kembali bukan menggali fakta-fakta, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ahli, bukan, tetapi soal penerapan hukumnya. Nah, soal penerapan hukum inilah yang tidak mungkin bisa kita perlihatkan karena itu hanya menilai dari memori kasasi dan keyakinan itu tumbuh dari situ, dari majelis hakim. Tetapi tadi saya katakan bahwa ke depan ini masukan dari Bang Martin, salah satunya bahwa persidangan harus live streaming. Nah, nanti ke depan tanggal 18 Agustus insya Allah kita akan launching tentang persidangan pengucapan putusan secara live streaming. Tetapi kita sebenarnya sudah mulai melalui informasi perkara seperti nomor perkara sudah, majelis hakim sudah kita sampaikan. Sebelum-sebelumnya mungkin bisa kita ketahui belum ada itu, tetapi melalui informasi perkara kita terus berbenah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Oke, kalau secara formulnya tadi Bung Martin dijelaskan karena perbedaan yudeks fakti yang juga yudeks juris di tingkat kasasi itu ada prosedur yang berbeda. Tapi dari sisi sekarang kan pidananya sudah dijatuhkan begitu di tingkat kasasi. Mbak Friska. Ya, silakan dijawab Bung Martin. Bung Martin, bisa mendengar suara saya? Halo Mbak Friska. Iya, Bung Martin bisa dengar suara saya? Tampaknya juga terputus sekarang dengan Bung Martin Simanjuntak. Nanti kita akan perbaiki juga komunikasi saya. Kalau misalnya Bung Roni bisa mendengar suara saya?
Bung Roni, bisa mendengar suara saya? Pak Sobandi masih bisa mendengar suara saya? Nggak kedengeran suaranya Mbak Priska. Oke, kita perbaiki lagi komunikasi dari sini. Tapi tadi dijelaskan Kena serangan dari fajar pihak MA, Kepala Biro Humas MA, Sobandi, bahwa sedang tadi sudah dijelaskan bahwa ada perbedaan prosedur antara di pengadilan tingkat pertama, tingkat Nggak ada yang kedua, bisa dan dengar juga suara ini, kasasi. koordinator. Lalu Bung Martin, Kedengeran. sekarang Bung Martin sudah bisa mendengar, silakan. Dijawab tadi kata Pak Sobandi bahwa ada perbedaan prosedur antara pengadilan tingkat pertama, kedua, dan ketiga termasuk soal pengumuman jadwal tadi. Tapi bicara soal pidana juga seperti apa keluarga menanggapi ini? Dan karena ini kan upaya hukum terakhir, kalau PK kan upaya hukum luar biasa. Ya jadi begini, saya boleh tanggapi sedikit ya, Silakan, mohon maaf ya Pak Sobandi ya. Dalam sistem peradilan pidana kita, dalam hukum acara di KUHP itu jelas azasnya ya, terbuka untuk umum ya, pidana. Setiap putusan juga itu wajib terbuka untuk umum, Pak. Saya paham bahwa memang kalau dalam ranah fakta yang dilihat adalah fakta-faktanya. Itu bersidang ya, baik dari pembacaan dakwaan sampai dengan putusan lah itu semua. Nah, namun yang kami kritisi adalah bukan terkait kewenangan judex juris yang hanya melihat penerapan hukum acara. Itu kami paham, Pak. Yang kami tidak pahami adalah kenapa sih, apa sih susahnya untuk menjelaskan kapan jadwal putusan, lalu putusannya terbuka untuk umum, dapat dihadiri oleh siapapun gitu ya. Toh juga kan putusan kan sudah jadi nih. Bukan dalam bentuk sudah dibacakan putusannya, yang bacakan juga bukan hakim, melainkan humas gitu ya, berdasarkan petikan doang kepada publik, yang akhirnya ketika putusan itu dianggap kurang berpihak dan kurang berempati terhadap korban, dan tanpa pertimbangan yang sudah dirilis, itu akhirnya membuat suatu tanda tanya besar gitu Pak. Nah ini ya, ini yang maksud saya ke depan ya, saya sih bukannya ke depan, harusnya sih saat ini Pak, karena perkara ini Pak, ini perkara high profile Pak. Kalau kita trial nanti dalam perkara biasa, saya pikir itu tidak akan produktif. Justru pada saat perkara high profile inilah seharusnya ya Mahkamah Agung bisa memberikan contoh dengan membuka persidangan secara live gitu atau terbuka untuk umum. Nah itu sih tadinya harapan saya, tapi kan nasi udah jadi bubur Pak. Gak bisa juga kita tarik kan, kecuali bisa ditarik lagi, gitu loh. Nah cuman ya, saya tambahkan sedikit tadi mengenai pertimbangan. Saya tuh melihat, ya nggak tahu kenapa, ini seperti nanti pertimbangan dan juga putusan ini akan memberikan pertimbangan dengan contoh yang buruk bagi publik. Kenapa bagaimana itu? Sekali perkara yang high profile seperti ini saja, ya dapat mendapatkan keringanan yang begitu besar gitu ya. Walaupun itu kan semua relatif, tapi saya paham. Dan asal Bapak tahu ya, yang terjadi di masyarakat pada setahun belakangan ini kan Indonesia ini gaduh Pak, gara-gara perkara ini. Nah, saya berharap ke depan, ya, tapi ya sudahlah nggak berharap lagi. Orang kasus ini juga mungkin hanya sekali kok terjadi. Demikian, terima kasih. Oke, Pak Sobandi. Pak Sobandi, silakan. Iya, saya tadi tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Bang Martin. Jadi, tapi tadi saya coba rangkumkan lagi. Bung Martin tadi menjelaskan bahwa apa salahnya tahu perbedaan antara iudex faksi maupun juga iudex juris, tapi kenapa tidak ada pengumuman terlebih dahulu begitu setidaknya soal. Iya, karena asas hukum pidana kita kan jelas. Karena asas hukum pidana kita jelas tadi disampaikan oleh Bung Martin. Kalau sekarang kedengaran suaranya Bung Martin, Pak Sobandi? Terdengar. Oke, silakan diulang sedikit saja, Bung Martin. Iya, jadi pertama asas hukum pidana kita jelas. Ini kan ketemunya antara hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, dan juga korban. Melalui hukum acara ini kan. Hukum acara pidana kita jelas asasnya terbuka untuk umum gitu Pak. Nah, makanya terbuka untuk umum, dan lagi juga kan siapa sih yang takut sama keterbukaan? Karena menurut pemahaman kami, setiap hal yang tidak transparan itu kecenderungannya akan terjadi suatu manipulasi. Tadi sudah ditangkap soal itu, Bung Martin. Silakan Pak Sobandi. Ya. Saya sependapat dengan Bang Martin bahwa memang asas pidana itu terbuka untuk umum, termasuk dalam hal ini putusan kasasi di Mahkamah Agung harus terbuka untuk umum. Di dalam putusan jelas dikatakan terbuka untuk umum. Tetapi peristiwa seperti disampaikan oleh Bang Martin, putusan perkara terdakwa Ferdi Sambo juga dialami dalam putusan-putusan sebelumnya, bahwa putusan muncul di info perkara. Gitu disampaikan, bukan hanya di dalam perkara Ferdi Sambo. Sebelum-sebelumnya untuk perkara-perkara lain juga tidak ada pengumuman terlebih dahulu kapan diputus.
gitu. Oke, Nah, ini mutlak. yang akan kita perbaiki, Bang Martin. Kita akan perbaiki ini ke depan Oke. sebagai masukan Oke, salah satunya dari Baik. Bang Martin, dan sebelum-sebelumnya juga banyak masukan akan kita perbaiki. Oke, baik, tadi ada masukan dari pihak keluarga Yosua dan juga dijawab oleh pihak MA. Saya sekarang ke Bung Roni. Bagaimana sekarang Eliezer sudah menjalani cuti bersyarat, betul ya, Bung Roni? Ya, betul Mbak Friska, bahwa proses Eliezer mendapatkan cuti bersyarat ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya, bahwa sudah menjalani 2/3, kemudian selama 6 bulan terakhir ini dicek bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik, sehingga syarat untuk memenuhi cuti bersyarat sesuai dengan peraturan Permenkumham itu Eliezer menerima. Jadi kami dari tim pengacara kemarin juga ikut mendampingi dalam proses administrasi untuk mendapatkan cuti bersyarat. Posisinya sekarang Eliezer sehat walafiat, sudah berkumpul bersama keluarga dan sekarang fokus agar bisa kembali menjadi kembali kepada keluarga dan kepada masyarakat ya. Seperti itu Mbak. Kembali bertugasnya setelah bebas murni nanti, Bung Roni? Betul Mbak. Pastinya kan nanti setelah menjalani tahapan-tahapan selanjutnya, karena sampai saat ini masih tetap di bawah pengawasan dari Ditjenpas ya. Itu kan sudah disampaikan oleh Humas bahwa tetap di bawah pengawasan Ditjenpas karena ada beberapa tahapan yang memang harus tetap dijalani oleh Eliezer. Seperti wajib lapor, kemudian berkelakuan baik, dan tentunya Eliezer menyampaikan terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan dan dia berjanji untuk berkelakuan baik dan menjalani kehidupan dengan baik dan kembali kepada keluarga dan kepada masyarakat dan mengabdi kepada Polri. Seperti itu Mbak. Saya tahu Bung Roni pasti berfokusnya hanya untuk Eliezer, tapi tentu mengamati proses terhadap Sambo yang jadi aktor utama dalam kasus ini. Apa yang Anda lihat prosesnya sampai ke kasasi ini, Bung Roni? Ya, Mbak Friska, bahwa proses ini kan klien saya tidak mengajukan kasasi ya. Kalau kita lihat bersama bahwa klien saya diputus di tingkat pengadilan negeri, kemudian sudah ingkrah. Dari kami tidak mengajukan banding maupun jaksa tidak mengajukan banding. Nah, dalam proses pemeriksaan di tingkat pengadilan tinggi maupun di kasasi, kalau saya lihat bahwa memang kan tidak ada kaitannya secara langsung sama Eliezer ya. Tapi kalau putusan terkait dengan kasasi ini saya belum baca putusannya seperti apa Mbak Friska. Tapi sekali lagi karena memang klien saya tidak mengajukan kasasi, maka kita tidak bisa melihat secara ini ya. Jadi saya fokus kepada Eliezer saja, seperti itu Mbak. Baik, kalau Bung Martin sekarang karena ini kan sudah diumumkan kasasi, kalau dari pihak keluarga dan penasihat hukum apa sekarang yang jadi fokus utama? Karena jadi tentu ada kekecewaan dari keluarga juga. Tadi kami mewawancarai ayah Yosua juga mengatakan kecewa dengan putusan kasasi ini. Yang pertama begini, ya, putusan ataupun hukuman buat Ferdy Sambo, Putri Chandrawati dan terdakwa yang lain maksimal udah segitu dah. Nggak mungkin bisa kurang, nggak mungkin bisa naik lagi. Kalau kurang masih bisa, ya, karena itu sesuai undang-undang kita seperti itu. Tidak bisa PK itu lebih tinggi daripada putusan kasasi. Itu fakta yang harus kita terima. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan ya kita luapkan kekecewaan kita, kita beri masukan. Kita setujukan bahwa kita sedih atas putusan tersebut. Nanti juga mungkin ketika putusan itu sudah dirilis, kami akan pelajari, kami akan buat nanti kajian ilmiah juga. Karena kan ini momentum yang bersejarah, ya. Tapi ya pasti mengenai tindak tanduk untuk korban juga sudah tidak bisa lagi kami lakukan karena kewenangan PK Kejaksaan Agung juga sudah dihilangkan. Saat ini justru kami sedang menabung kekuatan, ya, karena salah satu ketua kami dijadikan tersangka oleh cybercrime. Ya, kami akan fokus di sana nanti, ya. Dan jadi kalau untuk kasus hukum ini dari pihak keluarga, bagaimana Anda membesarkan pihak keluarga? Mungkin alternatifnya nanti karena tidak pernah mengajukan restitusi, ya, dalam persidangan baik dari tahap pertama maupun tahap kedua pun di kasasi, ya. Nanti kita akan menyampaikan kalau memang tidak puas juga, ya paling kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi material dan imaterial. Intinya sekarang kami ya hanya bisa begini aja, meluapkan kekecewaan, menyampaikan kritik, dan menabung kekuatan untuk membela Kamarudin Simanjuntak dari penetapan tersangkanya yang ditetapkan oleh cybercrime Mabes Polri.
Oke. Terima kasih. Ini langkah selanjutnya dari pihak keluarga Yosua. Terima kasih Bung Martin Simanjuntak. Terima kasih Pak Sobandi, Kepala Biro Humas MA. Terima kasih juga Bung Roni Talapesi, penasihat hukum Eliezer, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.